ketika kita berdoa untuk orang, maka malaikat memintanya untuk kita juga berdoa. Ya Allah. Jangan, aduh, ini emang sukanya bikin jatuh aja. Kalau Mbak Dewi itu memang pribadi yang ekstrovert, dia keluar. Tapi kalau Mbak Catherine, dia suka ke dalam, introvert. Kebanyakan orang-orang introvert seperti Mbak Catherine, terkadang niatnya baik, tapi kemasannya salah, hasilnya nggak benar. Makanya perempuan nggak mau berbagi. Makanya kan bisa aja berbagi, Pak, menurut saya. Kalau dia sudah memiliki tingkatan SQ, spiritual quantity, jadi dia minimal emosinya itu bisa terkendali karena dia punya spiritual dalam dirinya. Ketika dia mulai terpancing, kelembutan aslinya keluar, tak? Maksudnya berbagi poligami gitu, Pak? Hah? Musuhmu adalah orang yang terdekat denganmu. Wah, setuju saya. Benar. Bagaimana untuk bisa memastikan bahwa itu adalah cinta sejati? Jadi ya nih orangnya. Kalau Anda melihat cinta sebagai sebuah materi, maka Anda akan menemukan kesejatiannya pada materi. Ketika Anda melihat cinta dalam spiritual, maka Anda menemukan cinta yang hakiki. Ketika pasanganmu mengajakmu untuk lebih dekat kepada penciptanya, maka itulah cinta sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rudy Hernanda Channel, setiap manusia tentu memiliki problematika di dalam hidupnya. Problematika yang datang silih berganti di dalam hidup kita tentulah bukan kebetulan. Tapi Tuhan punya tujuan tertentu menghadirkannya. Mungkin Tuhan ingin menguatkan pribadi kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang penuh percaya diri. Problematika hidup kita tentu memiliki solusinya. Asal kita mau berdialog mencari solusinya. Baik itu berdialog dengan diri kita sendiri atau kita berdialog dengan orang di luar diri kita. Tapi yang paling penting, ketika kita ingin berdialog dengan orang di luar kita, pastikan bahwa orang tersebut memang orang yang tepat untuk dapat membantu kita mencari solusi dari problematika hidup kita. Bukan justru menambah problematika dari problematika yang ada. Nah, sahabat Rudy Hernanda Channel, berikut ini dialog saya dengan Dewi Persik dan Catherine Wilson tentang problematika kehidupan mereka. Saya hadir membantu mereka mencari solusi dari problematika kehidupan mereka. Bagaimana dialognya? Mari sama-sama kita saksikan dialog saya di sebuah acara di stasiun televisi swasta nasional berikut ini. Mas Rudy Hernanda, Master of Inner Power. Logika. Mas Rudy, silakan Mas. Mangga. Bisa sini. Mas Rudy, apa kabar nih? Alhamdulillah, berkat doa Raffi saya sehat-sehat, doa Ayu. Luar biasa, dia doain Mas, dia doa buat dirinya aja sendiri jarang loh. Nah, di situ kelebihan Raffi. Dia selalu berbuat baik untuk orang karena ketika kita berdoa untuk orang, maka malaikat memintanya untuk kita juga berdoa. Ya Allah. Jangan, aduh, ini emang sukanya bikin jatuh aja. Mas Rudy, ini kebetulan ini temanya kan kita solusi problematika kehidupan. Ada Mas Ferry Koboy juga. Di sini ada dua bintang tamu yang memang punya dua kepribadian yang memang beda. Kalau punya masalah yang satu dipendam yaitu Keket. Kalau Dewi Persik dia lebih banyak curhat. Tapi ternyata Dewi Persik ini ternyata orangnya nggak pede kalau sama cowok. Jadi dia tuh terlihat galak untuk menutupi kepedeannya itu. Harusnya gimana sih kalau jadi cewek tuh? Iya, menguras pede atau biar kitanya tuh sesuai dengan tampilannya gimana? Ini kan udah, padahal tampilan depannya Kan lagi kerja, Bu Ayu. Kalau lagi kerja ya biasa aja ya, ini Dewi Persik. Tapi kalau misalkan lagi sama cowok ya... Jadi kalau ada kepribadian yang disebut dengan ekstrovert, ada yang introvert. Kalau Mbak Dewi itu memang pribadi yang ekstrovert, dia keluar. Dia suka melepaskan apa Pak? energi, emosinya. Tapi kalau Mbak Catherine, dia suka ke dalam, introvert. Jadi
dua-dua punya sisi plus dan minus. Kalau introvert kelihatan di luar nyaman, dia ingin semua lingkungannya nyaman, tapi ke dalamnya dia lebih sanggup menzalimi dirinya untuk orang dibanding dia menzalimi orang lain. Sehingga kebanyakan orang-orang introvert seperti Mbak Catherine terkadang niatnya baik, tapi kemasannya salah, hasilnya nggak benar. Oh, justru harus dirapiin tuh. Harus dirapiin. Artinya begini, dia mudah sekali percaya dengan orang. Orang-orang introvert itu umumnya seperti itu, mudah percaya dengan orang, tapi keakraban yang diberikannya kepada orang bisa salah diartikan oleh orang. Karena saya selalu menganggap semua orang baik gitu. Padahal mata pedang terhunus di depannya pun masih dianggapnya baik. Karena selalu berpikir positif, nggak pernah Berpikir positif bukan pada tempatnya itu salah. Kalau kata orang hebat itu kebenaran walaupun memang benar, kalau tidak pada tempatnya akan jadi salah. Betul. Nah kalau Mbak Dewi, tadi saya udah sepakat seperti yang Mas Ferry sampaikan tuh sepakat. Ekstrovert memang, tapi dalam tanda petik sebenarnya bahasanya kalau kegarangannya sebenarnya itu menutupi kelembutan di dalamnya. Sebenarnya dia super sensitif, mudah tersentuh, tapi dia ingin menunjukkan ini gue. Setelah lawannya pergi, dia nangis. Kayak Sincan ya, galak di depan ya. Oke. Terus gimana Jadi dong, Mas? mesti gimana nih maksudnya solusinya? Nah, artinya begini. Di dalam ilmu self inner power management, manusia memiliki 3 kekuatan dasar yang diberikan Tuhan, itu abstrak. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Seimbangkan ketiga ini, sehingga ketika kita bisa seimbangkan, maka semua energi positif, metabolisme kita positif, energi positif yang keluar dari tubuh kita, maka kita terhindar dari energi negatif. Namun memang kodratnya, wanita itu diberi kelebihan oleh Tuhan, kecerdasan emosional yang besar. Perempuan ya? Perempuan, makanya karena perempuan memiliki kecerdasan emosional yang besar, perempuan menjadi pelit, Rafi. Tapi perempuan juga bisa lebih peka, benar. Betul, karena kecerdasan emosional. Tadi saya katakan, karena dilebihkan dalam kecerdasan emosional, maka perempuan menjadi pelit. Makanya perempuan nggak mau berbagi. Makanya kan bisa aja berbagi Pak, menurut saya. Kalau dia sudah memiliki tingkatan SQ, spiritual quantity, jadi dia minimal emosinya itu bisa terkendali karena dia punya spiritual dalam dirinya. Ketika dia mulai terpancing, kelembutan aslinya keluar, Pak. Maksudnya berbagi poligami gitu, Pak? Bukan. Berbagi tuh banyak. Banyak hal. Kan Banyak hal ada berbagi. ininya, sharing is caring. Iya, betul. Contoh kalau untuk kasusnya Atau- Keket nih mesti gimana? Carilah teman yang tepat. Jangan mudah percaya dengan tampilan. Anda jangan langsung membuka diri Anda kepada orang yang menurut Anda, oke, saya melihat dia akrab. Padahal ketika apalagi Anda seorang public figure, pasti ada kepentingan-kepentingan lain orang yang akrab. Jadi bukan berarti berpikir positif itu tidak waspada, tetaplah waspada kepada terutama orang yang baru dikenal. Ya. Padahal di dalam ilmu psikologi dikatakan musuhmu adalah orang yang terdekat denganmu. Wah, setuju saya. Benar. Benar. Musuhmu Iya adalah sih. orang terdekatmu. Ya sih, soalnya kayak kena ininya kayak nyoba usaha bisnis apa-apa gitu juga ya tertipunya sama temen-temen juga. Oh, Ya. dibohongin pernah. Kalau jadi cowoknya dia, bukan jadi cowoknya dia, jadi satpamnya dia. Maksudnya? Ngelapor kita gini, itu gua duduk di sana, gua duduk Oh, di dia situ, maunya gua gitu. itu ya. Nah, jadi kalau mau jadi pacarnya dia, udah jangan siap jadi satpamnya. Wah, tidur dekat pagar dong. Bukan Enggak, maksudku Karena dia ditanyain maunya dia persik tuh dilaporin terus. Aku kesini. Bukan, aku tuh orangnya memang suka dimanja. Aku merasa bahwa aku tuh ada Yes. buat dia gitu loh. Bagi saya itu yang tepat seperti tadi. Artinya bukan menjadi satpam posesif atau ya? menjadi tukang ojek, bukan. Ya gimana bahasa yang baik Ngerasa gimana? selalu tapi ada benar kali ya. gini. Iya. Dia ingin merasa benar-benar dalam tanda petik diorangkan oleh kekasihnya dan dia merasa bahwa oh kekasihku ini aku perlukan. Dia ingin memunculkan itu. Iya. Sehingga tapi diterjemahkan menjadi salah. Oh, dipikir sama cowoknya ya posesif banget sih cewek gue Iya, gitu. seperti itu. Padahal Dia tuh ya sengaja kabarin aja gitu. Udah ada telepon? Oke, halo. Late Night Show. Selamat malam, Late Night Show. Mas,
Ya, selamat malam. Ya, dari siapa ini? Dari Alicia. Password. Nggak ada password. Gini Mas, saya punya masalah sama pasangan. Kan waktu saya masih sama pasangan pernah ninggalin keluarganya demi saya. Dan sekarang pasangan saya sedang kesangkut hukum. Terus sekarang pasangan saya menuntut saya supaya saya itu bertanggung jawab sama dia, nungguin dia sampai dia keluar. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang harus saya lakukan itu apa? Apa saya harus tunggu dia, apa saya ngelanjutin hidup dengan yang lain, apa gimana? Atau pasangan saya benar-benar sama saya atau gimana? Kalau Mas Rudi gimana Mas Rudi? Kalau punya persoalan yang seperti ini nih, bersama-sama tapi satunya lagi. Oke, kalau saya melihatnya begini, kalau Mas Ferry bisa melihat bahwa itu masalah karena si perempuan yang buat, kita harus melihatnya secara jernih. Kenapa dia sampai tersangkut hukum? Apakah benar murni karena perempuan itu? Artinya, kalau dia menuntut kenapa harus tidak boleh meninggalkannya, berarti ada satu kesepakatan yang sudah mereka buat. Dan kenapa pernyataan itu keluar dari si laki-laki? Karena ada sesuatu sinyal yang diberikan perempuan itu, ada kemungkinan akan meninggalkannya. Sehingga si laki-laki mengatakan, jangan coba-coba yang meninggalkan aku. Mungkin benar yang dikatakan Mas Ferry bahwa ini karena kamu, saya tersangkut hukum. Tapi mungkin si laki-laki bisa saja memanfaatkan perempuan itu sehingga dia menjadi tersangkut dalam masalah hukum. Jadi saya tidak menyarankan jangan tinggalkan dia. Bersihkan pikiranmu, hidup ini kenyataan, hidup ini bukan mimpi. Itu dari saya. Oke, kalau gitu buat Mbak Alicia. Mbak Alicia, terima kasih Mbak Alicia ya. Semoga cepat selesai urusannya. Ya, ini ada yang mau nanya nih. Ya, buat Mas Rudi dulu, terus nanti ke Mas Ferry juga. Pertanyaannya sama. Gimana cara menemukan cinta sejati sih, ciri-cirinya itu kayak gimana? Ya kan itu kan problematika kehidupan, kan banyak orang yang salah pilih pasangan. Berat banget kayak 12 tahun. Tapi benar jadi wanita itu susah mencari pria yang baik ya. Hari ini tuh itu pusing dikit. saya. Nah, tuh pusing kan? Lihat semua cewek sini masalahnya sama malu. Pusing pala Dewi. Oh. Ya kan? Cinta sejati itu bagi perempuan bagaimana untuk bisa memastikan bahwa itu adalah cinta sejati. Dia nih orangnya gitu. Oke, Gimana, Pak? kalau bahasa saya begini, pasanganmu belum tentu itu jodohmu. Oh. Jadi pasanganmu di dunia, itu ya pasanganmu di dunia. Jodohmu nanti yang sebenarnya ada. Jadi ketika nanti kita berpisah dengan pasangan kita, maka kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita mengenal manusia di luar diri kita, sehingga kita bisa tahu nanti dan lebih teliti memilih yang lain. Tapi saya akan masuk ke dalam pertanyaannya. Bagaimana menemukan cinta sejati? Kalau Anda melihat cinta sebagai sebuah materi, maka Anda akan menemukan kesejatiannya pada materi. Ketika Anda melihat cinta dalam spiritual, maka Anda menemukan cinta yang hakiki. Jadi kalau kata Imam Ghazali, dengan ilmu hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup menjadi terarah. Tiga-tiga gunakan, IQ, EQ, SQ, maka Anda temukan cinta yang sejati. Artinya, ketika pasanganmu untuk mengajakmu untuk lebih dekat kepada penciptanya, maka itulah cinta sejati. Oke. Maksudnya sebenarnya perempuan ke laki-laki itu harusnya gimana? Laki-laki ke perempuan itu harusnya gimana? Biar Gini, komplit. dari klien-klien saya, karena saya dikenal sebagai family therapist, 80% permasalahan itu muncul karena stuck komunikasi. Oh. Contoh seumpamanya saya dengan DP pacaran, waktu pacaran kadang-kadang kan berlebihan. Sampai kenapa sayang, udah makan apa belum, kayak minum obat SMS-nya datang. Sampai kadang-kadang mungkin pasangan itu pun menjadi bosan karena terlalu seringnya komunikasi pada waktu pacaran saja. Yang sampai cerita lamanya ketika lagi pacaran, jalan perempuannya kesenggol meja, mejanya dibelah. Gara-gara perempuannya kesenggol aja. Hati-hati saya. Hati-hati sayang gitu. Begitu sudah menikah kesenggol meja, matamu di mana meja gitu gede? Artinya apa? Yang tadinya komunikasinya kadang-kadang banyak basa-basi, tadinya cuman ikatannya batin, kemudian muncul ketika menikah ada ikatan agama dan ikatan negara karena ada buku nikah, maka yang basa-basi ditinggalkan. Sehingga udahlah, udah suami istri kok,
ekornya udah gua pegang, buku nikah udah di tangan. Kepalanya Menggampangkan ya Pak? Nah, menggampangkan. Sehingga yang tadinya sayang udah makan belum, yang tadinya jam 10 malam pacarnya mau pulang waktu ngapel, kok pulang masih sore mas, hujan di luar gerimis, nanti sakit jangan pulang dulu. Begitu udah menikah, suaminya berteduh di bawah kolong jembatan di Kampung Melayu, ditelepon, di mana mas, hujan lebat nggak bisa pulang, baru hujan segitu nggak bisa pulang. Pak Rudi, tapi kan Aku perbedaannya nggak suka antara yang kayak gitu-gitu, sorry ya, kalau Iya, Pak Rudi, tapi Oke, tahan antara dulu nih, kayaknya ini iklannya banyak. Tambah seru. Ini jadi seru nih. Perbincangan sama sekali lagi saya mau pesan. Ini suami saya nonton nggak ya? Yang mana tetap di Level Show. ini bukan mungkin belum ketemu orang yang tepat aja kali ya. Kalau dibilang belum ketemu orang yang tepat, sampai kapanpun kita nggak akan pernah menemukan orang yang seideal yang seperti dalam pikiran kita. Masa Pak? Jadi kalau kita punya kriteria, seumpamanya kita punya kriteria 5 untuk mencari pasangan, pilihlah 3 saja minimal yang utama. Sehingga kalau dapat 2-nya bonus. Tapi kalau kita minta 5-5-nya, pacari sejak dari bayi aja gitu supaya dapat utuh. Karena kita mengenal orang sudah dewasa dan dia sudah hidup dengan masa lalunya. Iya. Ya kan? Iya. Kemudian ini yang harus kita pahami bahwa ketika kita sudah dari bangun tidur sampai mau tidur, kita udah 100% kita bagi semuanya. Baru bangun tidur, makan, mandi, bla bla bla, habis 100%. Kemudian masuk orang lain dalam kehidupan kita harus membagi sekian persen minimal untuk mikirkannya. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang katakan eksekutif muda, wanita-wanita karir yang dia akan berpikir, gua udah 100% tuh hidup gua, ntar dia masuk, gua harus mikirin dia, bla bla bla. Akhirnya dia menjadi stuck dan dia merasa hidup sendiri lebih nyaman. Jadi kalau menurut Mas Rudi, mungkin kalau seandainya kita punya 5 kriteria untuk mencari pasangan kita, 3 saja sudah terpenuhi ya bagus. Iya, Anggap 2-nya bonus. Ini makin hot ya perbincangannya karena ini Iya. bagus. Apalagi tadi pertanyaan yang terakhir oleh Raffi Ahmad. Bagaimana cara saling menyenangkan ya? Anda baru menikah loh. Oh, kalau saya tuh sama istri Istri saya saya. selalu menyenangkan kamu. Kamu nggak pernah nyenangin istri. Enggak, tapi saya sama istri saya nih sama Nagita tuh dari dulu pas pacaran sampai sekarang sama-sama aja karena saya tuh baru ngerasain yang namanya pacaran tuh ini dapetin pasangan yang seperti itu baru sekarang. Jadi cuek-cuek bukan yang cuek ya, karena saya tuh bukan orang yang tipe kamu lagi di mana gini-gini. Nah, dulu sama yang rambutnya pendek gitu. Ya dulu begitu, ternyata itu bukan diri saya gitu. Padahal saya sama mama saya aja tuh cuek, tapi sebenarnya hatinya kita tuh begini. Jadi saya baru ngerasain bener juga ternyata saya nggak sesuatu bisa yang gitu. lebay itu. Iya. Kalau saya nggak Aku bisa juga gitu. suka tuh. Mungkin aku tipikal orang yang romantis kali ya, Mas Ferry, Pak Rudi. Jadi saya tuh selalu, walaupun misalkan kita udah sering bersama, saya tuh udah makan belum, saya tuh orangnya yang kayak gitu. Kalau Keket gimana Keket? Ini terakhir sebelum kita pamit. Iya, iya. Ya kalau dia sih apa ya buat dia ini? Wah, nggak ada solusinya kayaknya. Mas kenapa? Kok buram? Saya pikir lebih baik Keket cari orang yang priang, ya, kemudian yang ekstrovert, supaya mengimbangi introvertnya. Jadi untuk memancing agar Keket lebih terbuka. Berarti bercerita. yin yang gitu ya. Cari Salah, pelawak salah. aja, cari pelawak mungkin ya. Nah, ini Kok nggak DP aja deh? Itu yang penting untuk Keket. Kemudian tadi Pertemanan bagus yin yang Kak. Kalau jangan dia- memaksakan semua kriteria ideal itu. Dia terlalu ideal sih yang dicarinya ya. Padahal ya logikanya gini, kalau kita berkawan dengan penjual parfum pasti kita akan wangi. Iya Ya, sih. saya teringat di segmen pertama tadi yang dikatakan Mas Raffi. Ya. Jadi karena dunianya dunia entertain, otomatis dia akan selalu bersinggungan dengan gosip-gosip yang kadang-kadang Kadang baik, memojokkannya. kadang miring. Kadang miring. Kalau menurutku dia harus cari yang intelek. Kalau Terima menolak, kasih. silakan. Pak Rudi, terima kasih. DP. Sahabat Rudy Hernanda Channel, demikian tadi dialog saya dengan Dewi Persik dan Catherine Wilson. Terima kasih Anda telah mengikuti tayangan ini dari awal hingga akhir. Saya berharap tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Akhirnya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.